Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Hidayat dengan 3 digit terakhir 041 dari TRO 24 kelas B. Untuk praktikum mesin listrik yang keempat yaitu reverse forward dan sistem kontrol pompa air. Nah, pada presentasi kali ini aku bakal ngebahas fungsi, prinsip kerja, dan komponen kunci dari sistem pengendali motor dua arah, yaitu reverse dan forward, dan sistem otomatis untuk pompa air. Kayak gitu. Lanjut di sini. Nah, fungsi dari aku bakal ngebahas dulu dari fungsi rangkaian reverse forward. Nah, yang pertama itu adalah pengendali arah putaran. Jadi kan ada reverse, ada forward. Nah, di sini berfungsi untuk pengendalian arah putaran. Jadi, mengendalikan arah putaran motor tiga fasa, yaitu maju, yaitu forward, dan mundur itu reverse. Nah, yang kedua itu ada aplikasi industri yang dimana digunakan pada aplikasi yang membutuhkan perubahan arah putaran seperti lift, mesin pengangkat, dan conveyor. Nah, biasanya itu untuk penggunaan motor sendiri itu nggak berkutik aja di bagian mau pompa air ataupun yang berhubungan dengan apa namanya pengangkatan. Ini juga seperti bisa digunakan pada conveyor dan mesin-mesin lain yang pada di industri seperti itu. Yang ketiga itu operasi untuk pengamanan. Nah, kenapa? Karena untuk memastikan motor dapat berputar dua arah dengan aman dan efisien tanpa merusak motor. Jadi di balik inovasi yang kita jalanin, kita tetap juga memperhatikan bahwasanya motor ini adalah alat yang bisa rusak, gitu kan. Tapi di balik itu semua, kita harus menggunakannya dengan baik, seperti itu karena mahal. Nah, lanjut di sini ada prinsip kerja rangkaian reverse forward. Nah, yang pertama itu ada putaran maju atau forward. Motor berputar maju jika terminal motor menerima urutan tegangan standar. Misal urutan fase ada R, S, T, ke U, V, W. Nah, yang kedua itu ada mundur atau reverse. Untuk membalik arah putaran, urutan tegangan pada dua fase harus dibalik. Misalnya RST menjadi RTS, ini mengubah arah medan magnet. Nah, pembalikan urutan fase inilah kunci yang mengubah arah medan magnet dan arah putaran motor induksi tiga fase. Lanjut di sini ada rangkaian dari fast forward. Yang pertama itu ada dua kontaktor magnet K1 dan K2. K1 arah forward, yang K2 itu arah reverse. Nah, yang kedua ini ada interclock mekanik dan elektrik. Fitur penting yang mencegah kedua kontaktor aktif bersamaan. Ini mutlak diperlukan untuk menghindari hubungan singkat atau short antar fasa ya, konsleting. Jadi kenapa ada dua? Itu untuk mencegah short atau konsleting. Karena kan ini apa ya, bermain ke bagaimana alat ini akan bekerja seperti itu. Lanjut di sini ada relay beban lebih atau terminal atau thermal overload berfungsi sebagai proteksi motor dari kerusakan akibat arus berlebihan atau beban mekanik yang berlebihan. Lanjut, di sini ada rangkaian kontrol reverse forward. Nah, rangkaian kontrol mengatur logika operasi keamanan sistem. Yang pertama itu tombol start. Ketika tombol on mengaktifkan arah forward, ketika tombol on yang kedua mematikan arah reverse. Jadi ada dua kan. Yang pertama itu ada reverse, ada forward. Ada tombolnya sendiri juga untuk masing-masing demi apa ya, operasi dan keamanan sistem lah. Yang kedua itu ada pengunci kontak atau holding. Ketika kontak bantu no dari kontaktor misalnya K1 akan mengunci dirinya sendiri agar motor tetap berputar meskipun tombol on dilepas. Jadi seperti namanya itu holding, pengunci. Jadi akan tetap terus bekerja meskipun kita hanya klik sekali seperti itu. Nah, lanjut di sini ada interlock elektrik, yaitu menggunakan kontak bantu NC dari kontaktor lawan. Misalnya, kontak NC dari K2 dipasang seperti jalur K1 jika K2 aktif, K1 tidak bisa menyala dan sebaliknya. Jadi di sini tuh ada sistem keamanan juga. Jadi semisal K1 nyala, K2 itu nggak bisa nyala. Jadi ini berguna juga buat keamanan baik dari pengoperasiannya dan alatnya juga. Sehingga ketika tombol satu ditekan dan satunya itu bakal nggak bisa dijalanin sama sekali kayak gitu. Maupun sebaliknya. Semisal K1 sedang nyala, tapi K2 itu mau diaktifin. Nah, K2 itu nggak bakal bisa diaktifin jika K1 masih nyala. Pun kalau mau K2 nyala, K1-nya harus dimatikan terlebih dahulu. Yang terakhir ini pengoperasian yang aman. Operator harus menekan tombol stop untuk mematikan satu arah putaran sebelum mengaktifkan arah yang berlawanan. Ini mencegah kerusakan mekanik dan elektrik. Nah,
yang aku bilang tadi, bahwasanya pengoperasiannya ini harus bergantian gitu loh, nggak bisa berbarengan. Karena bisa menyebabkan kerusakan mekanik dan elektrik, kayak gitu. Baik dari penggunanya, operatornya, dan alat itu sendiri. Nah, lanjut di sini ada sistem kontrol pompa air otomatis dan fungsi utamanya yaitu sistem ini dirancang untuk mengelola distribusi air secara efisien tanpa intervensi manusia gitu loh. Jadi yang pertama itu ada stabilitas pasokan air, yaitu menjaga pasokan air tetap tersedia secara terus-menerus dan stabil, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Yang kedua itu ada start otomatis, menghidupkan pompa secara otomatis dan mendeteksi penurunan tekanan air atau saat level air dalam tangki penyimpanan telah mencapai batas minimum. Yang ketiga, stop otomatis, yaitu mematikan pompa secara otomatis saat tekanan air telah mencapai batas maksimal yang diinginkan. Jadi cut off pressure lah. Jadi ketika tangkinya itu penuh, maka pompa akan otomatis mati. Tapi ketika tangki dalam keadaan kosong dengan sensornya, misalkan pelampungnya itu mendeteksi bahwa wah kurang nih airnya, maka akan menjalankan start otomatis sehingga terjadilah stabilitas pasokan air. Seperti itu. Nah, lanjut di sini yaitu ada mekanisme otomatisasi pompa air. Yang pertama itu ada deteksi air. Jadi deteksi dulu nih kayak airnya kurang atau enggak gitu loh. Airnya kurang atau enggak. Nah, itu eh, guna dari sensor pendeteksi yaitu menggunakan pressure switch untuk eh, yang tangki bertekanan dan float switch itu atau sensor level air untuk sistem ketinggian tangki kayak gitu. Lanjut di sini ada aktifkan pompa seperti aktivasi kontrol, sinyal dari sensor diteruskan ke rangkaian kontrol bisa berupa relay atau kontaktor untuk mengaktifkan pompa. Jadi setelah eh, dari sensor pendeteksi baik dari pressure switch maupun float switch itu mengirim ke relay atau kontaktor, jadi dia bakal ngebaca nih wah ini airnya kurang atau enggak, berlebihan atau enggak, sehingga bisa bisa dinyalakan atau dimatikan seperti itu. Lanjut, sini ada siklus selesai, bahwasanya pompa bekerja hingga sensor mendeteksi kondisi optimal, baik tekanannya yang sesuai dengan yang diinginkan maupun ketinggian tangki penuh, yang kemudian memicu pemadaman daya ke pompa seperti itu. Jadi pertama itu dideteksi dulu seberapa tinggi, kemudian di eh, relay atau kontaktor itu akan mengaktifkan sampai pompa merasa bahwa sampai sistem kontrol itu merasa bahwasanya di tekanan yang sesuai ataupun di tangki yang penuh sehingga akan mematikan dari pompa itu sendiri. Jadi di sini ada jenis pompa dan karakteristiknya. Jadi yang pertama itu ada pompa sumur, ya pada umumnya lah. Ideal untuk pengambilan air dalam keadaan kurang dari 9 meter, umum digunakan dalam rumah tangga karena efisien dan konsumsi dayanya rendah. Yang kedua itu ada pompa sentrifugal, menggunakan sudut-sudut berputar, impeller untuk menghasilkan gaya sentrifugal, mengubah energi kecepatan menjadi tekanan untuk mendorong aliran air. Biasanya ini itu ada pada alat-alat medis maupun pompa air yang untuk galon tuh itu yang murah menggunakan ini karena murah, cepat dan tidak terkontaminasi. Jadi hanya selangnya aja yang menjadi perantara air seperti itu. Nah, di sini perlu dicatat bahwanya pompa air jarang sekali menggunakan sistem kontrol reverse forward. Pompa air dirancang untuk berputar hanya satu arah untuk kinerja maksimal. Jadi jarang banget buat pompa itu main di reverse dan forward karena biasanya fungsinya hanya satu yaitu menyedot air seperti itu. Tapi bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Nah, arah putaran motor pada pompa air. Yang pertama ada arah tunggal, yaitu terutama jadi sentrifugal ya. Jadi sentrifugal itu yang baik di alat medis maupun yang di alat-alat untuk galon loh, yang murah, yang elektrik ya. Dioptimalkan hanya menggunakan satu arah putar. Memutar ke arah yang berlawanan dapat menyebabkan air tidak terangkat atau hanya tersirkulasi. Nah, yaitu yang kedua itu penurunan kinerja. Jika putaran pompa dibalik, kinerja akan berubah drastis. Tekanan atau head dan debit atau flow rate
yang dihasilkan akan jauh di bawah spesifikasi normal. Lanjut, ada potensi kerusakan. Potensi terbalik yang terus-menerus pada beberapa jenis pompa dapat merusak komponen internal, sel mekanik, atau menyebabkan kavitasi yang berlebihan. Seperti itu. Ini hanya apa ya, pengingat aja lah. Nah, kesimpulannya bahwasanya reverse forward itu untuk dua arah. Rangkaian ini krusial untuk mekanisme dua arah, misalnya konveyor, dilengkapi interlock dan proteksi internal keamanan operasi motor. Dan pompa air mengutamakan otomatisasi. Sistem pompa otomatis berfokus pada pengendalian level air tekanan menggunakan sensor ketinggian atau float, dan pressure untuk efisiensi dan kenyamanan. Seperti itu. Dan terakhir itu ada verifikasi arah putaran. Selalu pastikan motor pompa air berputar pada arah yang direkomendasikan pabrikan untuk menjaga performa, tekanan air, dan umur pompa yang optimal. Nah, dilanjut di sini aku bakal merangkai di Catsimu untuk rangkaiannya lah. Aku bakal nyoba langsung aja. Nah, lanjut di sini aku bakal mencontohkan ya dari sistem yang tadi, yang udah aku jelasin tadi. Di sini aku udah nyiapin juga bahan-bahannya, jadi untuk mempercepat aja. Nah, di sini aku tinggal wiring. Pertama yang paling bawah itu seperti biasa warna coklat, fullin aja biar rapi. Habis itu warna biru, merah. Nah, lanjut warna hitam. Nah, jangan lupa yang paling atas ini warna hijau yang putus-putus. Oke. Nah, di sini di wiring aja. Coklat, coklat, oh, kelewatan, coklat. Nah, jangan sampai ada titik. Nah, lanjut warna biru ke atas dari MCB-nya ke kontaktor sampai ke motor. Oke. Lanjut warna merah merah. Oke, nah yang terakhir sini yang hijau putus-putus sampai atas. Nah, oke. Nah, di sini agak lumayan krusial untuk bagian kontaktor yang kedua. Jadi, aku bakal nyambungin dia ke yang merah dulu. Jangan deh. Coklat dulu aja, biar gampang. Ini warna coklat. Nah, coklat ke coklat, biru, naik. Nah, biru ke biru. Nah, merah ke merah. Kayak rapi. Nah, yang bawah itu, yang bagian nomor satu, yang nomor satu itu dibalik. Jadi, ini semisal yang di sini kan nomor dua ya, nomor dua kan coklat. Harusnya tuh ke kabel yang coklat, tapi di sini ke kabel warna merah. Seperti ini, jadi dibalik. Nah, kalau yang biru itu masih tetap biru. Nah, yang merah sini dibalik. Dia ketemu sama warna coklat. Nah, jadi kayak gini. Ini krusial banget di sini untuk biar nggak kebalik. Nah, lanjut. Nah, lanjut di sini yang kedua. Ini kan bagian dari motornya. Ini bagian dari rangkaiannya. Yang lain. Sini warna coklat. Yang kiri ini warna coklat. Sambungin aja. Ini juga sambungin aja. Sambung, sambung. Nah,
juga sambungin. Sambungin, sambungin. Nah, ini agak turun sedikit biar gampang nyambunginnya. Nah, coklat kiri. Oke. Ini udah sudah mulai terlihat bagian rangkaiannya. Sambungin sini. Lalu yang ini dibuat lurus saja untuk ya cepet. Nah, salah. Biar cepet. Nah, nah, yang ini nyambung ke sini. Oke. Lanjut, ini agak agak ke bawahan LED-nya ada 3. Oke, bawah lagi dikit. Nah, nah, satu lagi. Oke. Jadi di sini masih warna coklat. Ini untuk bagian LED bawah. Oke, lanjut untuk LED off. Disambung ke sini. Nah, tinggal yang warna hitam turun ke bawah, bisa lurus saja. Sambung, sambung. Lanjut yang ini disambung ke atas. Ini juga sambung ke bagian paling belakang. Yang ini. Lanjut. Oke. Oke, nah rangkaiannya sudah jadi. Aku bakal cek dulu untuk rangkaiannya apakah masih ada yang kurang atau enggak. Ini benar, 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 benar. Oke, nah yang lanjut aku bakal tahap penamaan. Nah, penamaan di sini itu penting banget karena kalau nggak dinamain biasanya itu nggak jalan. MCB, ini namanya MCB yang kiri, yang ini namanya KF, ya, kontaktor KF, kanannya KR, oke, yang ini OL, oke, lanjut, yang atas MCB namanya CB1, CB1, yang ini IMS, IMS, yang ini OL, yang ini namanya stop,
Ini start, KR, oke. Ini KF, ini for untuk forward, ini KR lagi. Nah ini KF, oke. Yang ini ref untuk reverse, oke. Yang kanan ini KR, yang untuk ref, trip, dan off. Lanjut sini, itu KF, KR, oke. Harusnya sudah semua, nggak kurang satu ini, KF. Oke, cek lagi. Coba aku bakal langsung run aja. Nyalain, start. Sebentar, biar lebih enak dilihat. Karena off, aku bakal kasih warna merah. Oke, tripnya bakal aku kasih warna yellow. Kalau nyala, yang reverse itu bakal aku kasih warna blue. Nah yang ini sudah hijau, udah benar. Oke, bakal aku coba start. Masih. Oh, yang ini belum nyambung, belum nyambung. Salah, salah. Yang ini salah, ini nggak nyambung. Kurang ke kiri. Nah, coklat, yang warna coklat. Kiri, tas, kanan. Nah, coba aku bakaran. Tadi karena nggak nyambung. PCB nyalain, start. Nah, bakal nyala. Nah, jadi di sini ini masih ke kanan ya, masih forward. Ini si alhamdulillahnya nyala, forward. Nah, misalkan aku mau stop, tinggal klik stop. Maka LED-nya tuh bakal nyala yang merah ini. Nah, semisal aku mau kayak reverse, kan tadi kan kalau misalkan ini aku stop dulu, kalau dijalanin forward itu bakal ke kanan nih, panahnya ke kanan. Nah, tapi kalau aku eh, stop, tapi aku reverse, maka kalau ke kiri ya arahnya. Jadi reverse itu kan kebalikannya, sehingga menunjukkan bahwasannya rangkaian ini tuh berhasil kayak gitu. Dan semisal aku mau kayak nyalain OL-nya, nah maka akan di hold di sini di hold, maka lampu kuning itu akan nyala. Semisal bebannya aku matiin, nah otomatis di sini itu akan mati kayak gitu. Di sini juga ada sistem locknya, jadi kayak kalau misalkan yang satu nyala, ini yang lain tuh nggak bisa nyala, maupun sebaliknya kayak gitu. Nih, ya kan, yang reverse aku ketika reverse nyala, maka yang forward itu nggak bakal bisa nyala sistem locknya. Yang aku stop dulu, aku nyalain yang forward, tapi aku nggak bakal bisa nyalain yang reverse seperti itu. Nah, itu aja mungkin dari rangkaian ini. Jadi, ya, ini bagian dari
forward sama reverse. Selanjutnya aku bakal bagian sistem pompa. Alhamdulillahnya di sini berhasil. Jadi bisa jadi pembelajaran juga bahwasanya di sini tuh untuk belajar untuk kayak sistem lock, kemudian forward dan reverse, gimana cara buatnya, kayak gitu. Baik, lanjut. Aku bakal lanjut ke rangkaian selanjutnya, yang pompa air. Nah, lanjut di sini untuk rangkaian pompa float dan pressure ya. Jadi di sini nanti aku bakal contoh aja sensor float atau pelampung. Ini ada pressure. Pertama aku bakal ngerangkai dulu kayak biasa. Di sini dimulai dari warna coklat. Lurus saja, pentokin. Lanjut biru, lanjut warna merah, warna hitam, dan yang putus-putus warna hijau. Oke. Lanjut, aku bakal rangkai yang coklat. Oke, oke, oke. Lanjut yang biru. Oke, yang bawah ke motor. Lanjut warna merah. Yang terakhir yang hijau. Terus putus. Oke, ini udah nyambung. Lanjut, aku bakal ngerangkai bagian sini. Coklat, zoom aja biar gampang, udah kelihatan. Ini ke sini, sini. Rangkaian yang ini tuh cukup sederhana ya. Jadi nggak perlu aneh-aneh, nggak perlu rangkaian yang ribet-ribet. Oke. Ya lanjut, yang terakhir itu pakai warna hitam. Ke atas. Oke, satu lagi terakhir. Nah, di sini tinggal penamaan aja. Aku bakal namain. Ini namanya MCB. Lanjut, di sini K itu kontaktor. Sini OL. Sini Q aja. Sini IMS. Oke. Ini OL. Ini stop. Sini start. Ini R. Ini yang atas itu float untuk sensor pelampung. Sini pressure, press saja. Sensor tekanan dalam tangki. Ini R. Yang ini K. Oke. Coba aku coba dulu bisa atau enggak. Start.
Oke, lupa dinyalain yang atas. Nah, maka motor bisa nyala karena dia itu membaca bahwasanya sensor dari pelampung maupun dari pressure ini nggak ada masalah, nggak ada yang menunjukkan bahwasanya motor itu harus mati gitu loh. Semisal salah satunya di pelampung nih, pelampung kayak wah udah cukup nih tangkinya, dia akan memutus, gitu kan? Kayak wah udah cukup nih daripada tangkinya meluber kan. Terus itu digunakan lagi, entah airnya digunakan lagi kan sampai turun ke bawah. Nah, sensor mendeteksi bahwasanya wah airnya sudah mulai kurang nih, ya kan akan mengirim. Nah, mengirim untuk menyambungkan lagi nih, disambung lagi set sehingga pompa akan menyala lagi. Kayak gitu untuk bagian pelampung. Lanjut di sini untuk bagian pressure, misal tekanan dalam tangki itu kayak wah tekanan tangkinya masih kurang nih, tambah lagi dong, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi sampai kayak wah udah cukup nih pressure-nya gitu kan. Maka akan dimatiin kayak gitu. Jadi penggunaannya kan bisa bisa dari pompa air dan pompa untuk bertekanan udara gitu loh. Contoh misalnya yang digunakan pada tambal ban gitu kan. Kan di situ kan ada kayak apa indikator ya, tekanannya berapa PSI. Nah, semisal kayak wah, tekanannya kurang nih ya kan, kurang sehingga sensor membaca bahwasanya kayak harus menyambungkan arus untuk menyalakan motor, untuk meningkatkan pressure pada tabung itu kayak gini, maka dia akan nyala lagi. Nah, itu dua contoh penggunaan dari pompa. Jadi yang pertama itu semisal menggunakan pelampung, ya float itu mengambang ya, pelampung, pelampung. Yang kedua itu ada pressure. Nah, di sini untuk penggunaannya seperti ini dan semisal ini juga bisa dimatikan dengan inian beban seperti ini. Jadi kayak apa ya, safety lah kayak gitu loh. Nih, yang penting yang MCB-nya dua ini harus disambungin dulu, harus di start, maka pompa akan menyala. Yang pertama ada di float untuk pelampung. Jadi untuk mengukur ketinggian dari tangki itu dan press untuk mengukur pressure dari tangki tersebut. Jadi pelampung biasanya digunakan pada torrent dan pressure digunakan biasanya pada kompresor kayak gitu. Saya rasa cukup. Kurang lebih mohon maaf untuk materi kali ini pembahasan tentang reverse forward bagian rangkaian tadi dan yang ini itu tentang pompa. Bagaimana pompa itu bekerja dengan sensor seperti itu. Baik, kurang lebih mohon maaf. Saya Farhan dari TRO 24041, NIM 041 dari kelas B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.